Nah, yang mendesak dari segala yang mendesak adalah kadang-kadang kita ini berdasar hadis, saya ulang lagi berdasar hadis, kemudian mengkafirkan orang lain atau menyalahkan orang lain. Padahal untuk hal-hal atau kesalahan yang tidak prinsip. Saya beri beberapa contoh nanti difoto sama Pak Fajar. Ini biar otoritatif ya. Di Sahih Muslim nomor hadis 57, saya ulang lagi nomor hadis 57. Sahih Muslim itu ada ulama top namanya Imam Nawawi. Sering dengar tuh namanya Imam Nawawi. Itu membuat judul untuk mensarahi Muslim. Babu bayari nuksonil iman bil ma'asi wa nafsihi anil mutalab bisi bil maksiati ala irodati nafsi kamali. Jadi iman dianggap hilang, tapi sebetulnya bukan pokoknya iman yang hilang. Sebenarnya yang hilang itu hanya kesempurnaannya, tapi imannya masih atau tetap. Misalnya begini, qala Abu Hurairah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazni zani hina yasni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariq hina yasriq wa huwa mu'min, wala yasraful khamra khina yasrafuha wa huwa mu'min. Secara makna lahir di sini adalah enggak ada penzina yang statusnya mukmin, enggak ada pencuri yang statusnya mukmin, enggak ada peminum arak yang statusnya mukmin. Secara lahir maknanya demikian. Ya, saya ulang lagi, secara lahir maknanya demikian. Tapi kemudian di sini disarah oleh Imam Nawawi disebut begini, fal qaulu shahih alladzi qalahul muhaqqiqun anna ma'nahu la yaf'alu hadhihi ma'asiya wa huwa kamilul iman. Hadza minal alfat allati tutlaqu ala nafsi syai' wa yuradu nafyu kamalih wa mustari. Kama yuqalu la ilma illa man nafa'a satrasi. Jadi itu sebetulnya iman dianggap enggak ada, yang hilang itu hanya kesempurnaannya. Karena iman itu adalah mujaradut tasdik tadi, ketika Anda percaya la ilaha illallah berarti Anda mukmin. Dan itu gak bisa diganggu gugat oleh perilaku kesalahan kita. Status imannya loh. Yang hilang adalah status kesempurnaan. Jadi kalau mobil gak ada spionnya, gak ada kacanya, ya tetap mobil. Ini jelas ya, nanti di foto oleh Pak Fajar. Nah. Terus kata Imam Nawawi, wa inna ma ta'awwalnahu ala ma dzakarnahu li hadisi Abi Dzarrin wa ghairihi man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah wa ilzana wa insaraqa. Itu artinya jelas, berarti ketika dia zina, ketika dia saraqa, sekedar iman itu masih, tapi kesempurnaan iman tentu hilang. Jelas ya. Sehingga kita tidak memudahkan mengafirkan orang lain. Nah, terus ya itu satu ya. Terus dalil kedua, ma'a qaulillahi ta'ala inna wa la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Artinya asal dosa itu tidak syirik, ada potensi apa? Dimaafkan. Itu hadis satu ya. Nanti di fotonya satu-satu aja, nanti lupa malah. Ya kegiatan. Pak Nanang kalau ini sibuk disuruh-suruh gak apa-apa. Jangan hanya pakai mobil di PPAI terus gak jelas sih. Mas Fatah Amri loh, jajar Pak Catur. Sini loh, kiri loh, tamu undangan nih. Ini loh jajar ini ajudan saya kalau di Jogja itu. Namanya Pak Yosef Catur sentuh saya. Yosef dulu Pak Yosef. Catur Yosef. Udah. Nanti itu disertakan ya. Terus kedua, nanti tak baca di apa itu Sahih Bukhari juga yang semakna. Nah, ini yang terkenal, semua mubalek mesti pernah melontarkan ini, tapi nggak pernah baca sarahnya. Yang baca saya. Ada kata-kata lagi gini, arbaun mangkun nafihi kana munafiqon kholison, wa man kanat fi khallatun minna kanat fi khallatun min nifaq. Ada 4 perilaku atau sikap atau yang kalau dilakukan 4-4-nya dia murni munafik. Munafik yang serius. Munafikon kholison tuh munafik banget. Kholis itu sudah. Nah, tapi kalau ada sebagian ya agak-agak munafik. Ukurannya idza haddasa kadzaba, kalau ngomong bohong. Wa idza ahada ghadara, kalau janji bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Nah, terus wa idza khosoma fajaro. Terus yang terkenal itu yang 3, karena kiai-kiai kalau ngapalkan 4 kan kelamaan. Makanya yang dihafalin yang ayatul munafiki salah sunida haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Jadi kalau Anda ingin munafik cukup melakukan 3 hal, itu munafik serius. Kalau 1 saja berarti belum banget munafik rontok. Jadi setengah-setengah. Tapi ini munafik
perilaku apa munafik iman dan tidak iman. Nah itu kan perlu dianalisis. Nabi ketika munafik itu kan dari kata orang yang diomongkan tidak sesuai yang di hati itu namanya nifak. Nah kalau urusan iman ya serius, tapi kalau urusan sosial biasa kan enggak serius. Kalau urusan sosial biasa kan enggak serius. Misalnya bapak-bapak ini ngopi, kebetulan penjualnya tuh cantik. Pak Fajar kalau ditanya, "Gimana?" "Oh, dirimu amalah." Amalah itu pastinya ada yang lihat-lihat itu. Itu kan juga munafik kan, nipu kan. Tapi kan enggak sampai urusan iman. Tapi kalau dia habis mek sugihan, menyembah sugihan, wah itu serius itu, karena urusannya enggak urusan kopi, itu sudah urusan keyakinan itu. Paham ya? Atas ini disarah saya baca. Hadal hadis mimma addahu jama'atun ulama muskilan. Min haitsu anna hadhil khisalatu jadu fil muslim al-musaddiq alladhi fihi syakkun. Soal tipu menipu itu tidak harus orang jelek, orang soleh pun biasa menipu. Kalau misalnya kita saya kata orang banyak ini kan kebetulan. Ini kalau misalnya Pak Wahid nyalonkan presiden, wah tak puji-puji sudah langit kan teman. Mestinya rada bodoh di sini kan maksudnya ya. Efeknya rada bodoh nih. Oh Indonesia akan berkah, pasti berkah kalau dipimpin Pak Fathul. Itu kan bohong, kata pasti itu memangnya dia Tuhan, itu enggak. Bilang insya Allah, sangunya kurang mesti bangsa bilang insya Allah itu mesti enggak suka, ono capres iya kan? Enggak harus kepastian. Betul. Harus di artinya orang soleh pun ya kadang nipu, kebutuhan tertentu ya mesti nipu. Itu kata teman-teman saya yang kerja di Malaysia itu. Bulan pertama istrinya sudah minta kiriman karena sudah di Malaysia. Itu sampai setahun itu kata yang dikirimkan itu diutangan. Semuanya harus kita ngirimin. Itu juga bodoh nih. Tapi masa gitu aja kita kan munafik gitu. Ya kan? Anda pertama dosen sebenarnya tidak cukup. Ditanya istri, wah sudah dosen UI cukup semua. Aslinya pertama ya tidak cukup. Itu kan kebohongan-kebohongan yang bahkan orang soleh pun melakukan. Anda mahasiswa ditanya keluarga kamu, kuliahnya bener enggak? Jawab kamu apa? Bener. Tahu pelajarannya, paham semua, paham. Kalau itu pelajaran kan bukan paham isinya kan? Bohong kan, tapi ya masa bohong itu aja. Tapi saya bukan mendukung Anda bohong, bukan. Ibu ini jangan dikatakan apa, munafik itu aja. Terus makanya di sini wafak apa itu sampai di sini itu sponsornya itu bahkan orang yang soleh pun biasa melakukan itu karena ini kadang kebutuhan. Bohong itu kadang kebutuhan. Ramaklar itu kalau tidak bohong, ini mobil Innova bagus tapi sayangnya pernah kecelakaan, sayangnya ini pecah, sayang kira-kira laku enggak? Misalnya UI sponsor Universitas Islam Indonesia itu mengajarkan Islam, sayangnya dosennya cuma satu liter apa ayo ya harus bilang, wah ini LC ini pernah kemana-mana ini juga bisa kemana-mana, pokoknya ngomong apa saja lah seakan-akan bisa nuntun ke surga itu namanya iklan apa ya, tapi masa gitu aja jadi apa munafik, kalau bohong masa gitu aja jadi munafik. Nah ini terus falladhi qalahul muhaqqiqun wal aktsarun wa huwa as-sahih al-mukhtar anna ma'nahu. Makna pastinya gini, anna hadhil khisal khisalun nifakin wa sahibu syabikun bil munafikin fi hadhil khisal. Jadi ketika ada bohong, tentu master Anda ada Rasulullah, ada Abu Bakar. Namanya bohong ya berarti master Anda orang yang bohong, dan itu orang munafik. Masa pas bohong niru Rasulullah kan enggak mungkin. Jadi pas bohong ya kita agak-agak munafik. Tapi pas ketika Anda sholat sujud niru Rasulullah kan, ya kan gak mungkin orang yang ketika baik niru Rasulullah, ketika bodoh niru Abu Jahal, kemudian dia berstatus munafik. Apalagi pas bohong itu tepat, pas benar itu serius kan, hebat itu. Makanya saya punya kitab Pak Harsoyo, ini cerita Al-Ismul Azam. Jadi ada doa yang mesti mandi. Kamu tidak kata kasih jasa karena kamu belum profesor, belum kiai. Itu doanya gini di Fathul Bari ini. Ya Allah, maafin saya. Karena saya ketika baik itu sengaja betul Gusti. Kalau pas tidak baik itu tidak pati sengaja. Artinya kalau pas baik itu totalitas. Kalau pas tidak baik itu tidak Gusti, itu bawaan bodoh saya, khilaf saya. Tapi saya tidak pernah serius Gusti. Tidak dengan kekuatan penuh.
Ya kan misalnya Anda nyun sewu sebagai rektor, saya sebagai kiai, Pak Arso sebagai apa pembina yayasan akaf. Pas ngomong kebaikan kan pakai profesornya, pakai jabatannya, pakai baju paling pantas. Nyun sewu ketika salah. Ya tadi misalnya ada orang cantik, saya ini profesor kan nggak dipakai semua. Itu pasti nanya itu semua. Pasti menanggalkan itu semua. Gusti, wong nggak serius aja kok jenengan itu berani udah aja itu gitu aja kok jenengan. Coba kalau kamu pas bohong, misalnya maklaran mobil pas bohong, harus percaya saya ini DPPAI. Bukan nggak mungkin. Mesti nggak gunakan gitu pas beli pas khotbah. Percayalah saya, karena saya ini pengurus Islam bersertifikasi, kan mesti gitu. Ada sertifikasi, ada gajinya lagi. Itu enggak semua orang itu. Fitunya hasanah fil akhirati hasanah. Kalau kiai akhlak kan biasanya hanya fil akhirati hasanah. Kalau itu fitunya hasanah. Ya, kan agak bohong-bohong sedikit sebetulnya ngomong gitu. Ya, tapi ya sudah kayak apa. Saya enggak sampai menjadi apa? Nah terus ini. Walam yurid an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bihadza annahu munafiqun nifaqal kufar al-mukhalladina fid darkil asfali minan nar. Tapi kelakuan seperti itu bukan berarti munafik yang ancamannya selama di karena nifaknya hanya urusan-urusan keseharian, urusan-urusan apa? Seharian. Misalnya kamu ditanya istri kamu, saya ini cantik enggak apa? Jawaban kamu apa? Jawaban kamu apa? Misalnya yang mesti bodoh itu ini, Pak, saya ini cinta pertama apa alternatif? Kamu jawab cinta pertama kan? Padahal yang kamu nikah itu yang terakhir setelah sekian gak jadi. Perlarian semua rata-rata yang jadi. Itu kalau semuanya jujur habis suami istri di seluruh Indonesia. Habis aja. Ya, semua yang dinikah itu terakhir yang mau pilihan pertama, Bos. Terakhir kan? Terlalu jujur. Tapi di depan tidur gak berani tuh ngomong gitu. Kalau guyonnya Profesor Kores malah lucu lagi. Ustadz itu sebetulnya kadang nggak pilihan pertama, dagangan apa saja nggak laku akhirnya ya jadi ustadz. Jadi kadang orang baik juga terpaksa kan. Coba misalnya orang-orang UI ini loh yang di PAI, apa di PP, P-nya berapa? Jaga itu DPP. Itu andai kan ditawari jadi direktur bank sama jadi khotib masjid minimal ini Mas Nandang ini. Sudah kayak politikus kawan. Jujur aja nih, biar gak munafik, jujur aja. Setelah dulu itu tanya Pak Arso ya, dulu itu yang namanya milih fakultas agama itu setelah kesekian pilihan fakultas itu enggak? Bukan ini tanya survei. Dulu yang milih fakultas agama setelah sekian pilihan terus. Iya. Nah coba ini cerita, misalnya itu jujur. Wah semua itu orang jadi kiai itu ya terpaksa semua. Tapi barokah semua. Ya sudah biasa aja hidup. Tapi jangan munafik urusan iman. Ya itu kata. Ini saya teruskan terus di Sahih Muslim. Nah, ada lagi Nabi ngendikan misalnya di hadis ayu mamri'in qala li akhi ya kafir faqad ba'a biha ahaduma. Makanya jangan mudah menuduh orang lain kafir karena potensinya hanya dua. Dia nyata-nyata kafir atau kamu yang malah menjadi kafir. Karena begini logikanya Pak Fathul ini yang disarah logikanya masuk akal. Ya logikanya masuk akal begini. Ketika Zaid ini mukmin sejati, saya ulang lagi, Zaid ini mukmin sejati. Terus Anda panggil, hei kafir. Orang yang iman sama Allah dan Rasul kemudian Anda statuskan kafir. Berarti Anda mengkafirkan orang yang iman. Maka Anda sendiri pasti kafir. Makanya logis yang dikatakan Nabi itu logis. Paham ya? Makanya salah satu pasti di antara kalian ada yang kafir. Kalau itu nyata-nyata menjadi kafir ya ya mukhatabnya atau lawan bicara kamu yang kafir. Kalau enggak berarti Anda mengkafirkan orang yang iman. Ternyata mempercayai Allah dan Rasul itu malah berstatus kafir. Nah, itu parah.
Makanya di Sarah itu bagus Pak Ars. So ya di sini ada kejelasan wa imma li annahu kafaro man la yukafiru ila kafirun ya atakitu butlana dinil Islam. Ada orang Islam tulen kamu kafirkan, berarti apa? Kamu meyakini yang percaya Rasulullah Muhammad itu malah kafir. Seperti itu ya pasti kafir lah. Bagus ini pengamatan ini. Terus tapi misalnya ngomong gitu tuh kebawa emosi atau kebawa uangnya kamu kemplang. Misalnya kamu punya uang 5 juta dan itu uang ruh, uang nyawa kamu karena masih miskin. Kalau Pak Rektor Warso ditipu 5 juta masih hidup. Kalau seperti mahasiswa gini tipu 5 juta bisa temangsang itu sudah. Karena uang ruh ya. Enggak sampai 5 juta, uang ruh kamu berapa? 1 juta sudah nyawa ya? Nyawa. Uang nyawa ya, ditipu. Tapi kamu menuduh yang tipu kafir itu kan bawaan emosi lah seperti itu. Kalau misalnya terpaksa itu terjadi, walaisal muradu al kufra alladhi yukhrijuhu min millatil Islam. Terus ini satu tema nanti di foto Pak Fajar. Ada lagi Nabi kalau menyalahkan orang, tentu Nabi inginnya bina. Misalnya Nabi pernah ke pasar. Jadi Nabi itu memang unik, kadang-kadang ke pasar terus ngecek dagangan yang ditumpuk, terus Nabi memasukkan tangannya, kemudian ternyata itu ada basah-basah menunjukkan itu enggak benar ya bahasa Arab. Terus Nabi menghentikan, bu ya yang enggak ideal tuh yang rusak itu kamu letakkan di atas biar tidak nipu. Tapi Nabi ngendikannya ekstrim, man ghasyana falaysa minna, man ghasyana falaysa minna, yang menipu adalah tidak termasuk umatku. Nah kalau Nabi mukmin berarti tidak termasuk umatnya kan secara lahir kan kafir. Nah itu di bab ini oleh Imam Nawawi disebut Alaysa ala hadina wa jamili tariqatina. Pas dia bohong itu tidak panduanku. Tapi ketika dia sholat, ketika dia baik, dia ngerawat keluarganya baik, ya itu kembali lagi. Jadi pas perilaku yang salah itu tidak bagian dari aku. Bukan terus dia menjadi kafir. Zar foto sih, kape gue mulai ini. Tidak kufur sing yukhrijuhu min millatil Islam. Ini yang ini. Wa imali anau kafaro man la yukafirhu illa kafirun ya takitu butlana dinil Islam. Jadi yang pertama ini sudah kita menghadapi hadis. Ya saya kasih mukadimah ini untuk anak-anak mahasiswa. Saya kemarin itu 3 hari yang lalu kalau nggak salah itu ditelepon Pak Quraisyihab. Kebetulan ada acara. Beliau cerita, saya matur ke beliau. Saya mau sama UI cerita hadis yang supaya kita tidak mudah takfir, mengkafirkan orang lain. Terus beliau bilang itu bagus sekali. Terus beliau pesan, kasihan itu umat itu kalau diancam-ancam salah dikit dianggap kafir, salah dikit dianggap kafir. Itu Gus Baru yang ngomong supaya ngerti duduk perkara yang karena kata kafir itu tidak mesti se-ekstrim keluar dari apa? Islam. Saya berikan contoh ya di Qurannya. La in syakartum itu bandingannya juga wala in kafartum. Tapi ini bukan kufur yang mengingkari Allah dan Rasul. Kamu tidak ada syukur-syukurnya punya uang 1 juta, tidak ada syukur-syukurnya kuliah di UI, tidak ada syukur-syukurnya jadi dosen, kurang terus itu kan, tapi tidak sampai kafir. Ada lagi kata kafir yang maknanya tidak ekstrim. Seorang nabi itu kan maksum, terjaga dari kafir yang keluar dari apa? Islam atau iman yang keluar dari iman. Tapi Nabi Sulaiman bilang apa ketika dapat nikmat? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru anfur. Itu kan kufur-kufur yang enggak ekstrim keluar dari iman itu. Ya, jadi ada sekian bukti. Pokoknya sebisa mungkin kita menghindari takfiri ya, Pak. Jangan mengkafirkan orang. Dasar fatwa ulama-ulama ini. Makanya dulu itu ada guyonan bahasa ini kisah nyata. Ada orang punya perilaku tertentu terus dibilang kafir sama orang yang udah mengkafirkan. Terus saya sholat dulu, dia gak sholat. Pernah aja dia. Yang bilang dia kafir itu marah-marah. Woi, kamu kok udah sholat gimana? Tanya saya kafir kan ya wajib sholat. Langsung. Iya. Wajib juga lah. Ya gini, kalau sudah distatuskan kafir ya munakahannya, nikahnya juga enggak sah, sholatnya juga. Sekarang malah panjang nih mah. Malah panjang.
Kalau cerita nyata tuh begini, ini cerita nyata. Kalau tadi nyata tapi orang sama-sama gak jelas tadi. Kalau ini nyata karena ini cerita seorang imam besar. Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah terpapar paham takfir saat itu. Artinya takfir itu begini. Setiap hadis yang secara lahir itu menfonis kafir, beliau sempat kepikiran. Nabi yang bilang kafir ya kayak tadi kan beberapa hadis yang menunjukkan fakot kafaro misalnya mantaro kasolat kan kan fakot kafaro. Walhasil Imam Ahmad itu sempat zaman itu saya ulang lagi zaman orang kan nggak pernah muda kan, nggak langsung pinter kan ya nggak pernah muda. Terus dan itu belum ketemu Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i pindah ke Irak, beliau kan aslinya orang Gaza. Imam Syafi'i juga lahirnya di Gaza. Imam Syafi'i, Imam Hajar Al-Asqalani lahirnya di mana? Gaza. Terus Imam Ahmad tuh tertawa-tawa tanya, ya Ahmad bi ayyi syai'in yatub, kalau dia sudah menjadi kafir karena tidak sholat, terus dia tobatnya gimana? Ya dengan dia melakukan sholat, kata Imam Ahmad. Imam Syafi'i tertawa-tawa, ya Ahmad sholatul kafir la tasihhu. Artinya apa? Kalau dia menyuruh langsung sholat, berarti dia masih menghukumi dia mukmin, buktinya masih harus sholat. Bilang aja kalau udah kafir benar. Bilang aja kalau udah kafir. Terus semenjak itu beliau ngakui bahwa Imam Syafi'i itu faqih sunnah, yang paling pintar menganalisis hadis di sunnah. Jadi dulu lama ya manusia ya ada waktu-waktu. Ya teruskan ya. Sudah difoto tadi. Ada lagi hadis yang la tarji'u ba'di kuffaron. Ukurannya apa? Yadribu ba'dukum riqaba ba'di. Kamu itu jangan menjadi kafir lagi karena saling bunuh. Berarti lahirnya ini setiap mukmin yang bunuh mukmin orang mukmin lain berarti bapaknya kafir. Ini hadis ini. Nah, terus Imam Nawawi ngendikan al-murad annahu fi'lun kafilil kuffar. Yang ingin menghabisi orang Islam normalnya kan orang kafir, ini sama-sama mukmin kok menghabisi, berarti punya fi'lun kafilil kuffar, punya perilaku yang kayak orang kafir karena semangatnya sama-sama menghabisi. Tapi tetap saja tidak kafir yang keluar dari iman, dari Islam. Nah, terus ya saya ulang, jadi itu ini banyak takwilan-takwilan yang seperti ini. Nah, ada lagi yang begini, ini yang anak-anak UI harus hati-hati kalau diancam rektor. Ini ada ayyuma abdin abaqo min mawalihi faqad kafar. Ada budak dirawat majikannya kok minggat, itu juga faqad kafar. Ya, dosen nggak datang seenaknya faqad. Saya baca faqad kok. Nah, kalau rutin itu, ya ini sih banyak ini sih apa? Ya pokoknya semuanya terus akhirnya kata Imam Nawawi, fala yakfuru bihi inda ahlil haqqi kufron yakhruju bihi minal millah. Tidak sampai kufur yang sampai berstatus keluar dari agama Islam. Jelas ya, ini yang di Syarah Nawawi ya. Dan ini sama kok. Nah ini yang kitab sorry lah ini mukadimah yang di Sahih Muslim ya. Ini yang di Sahih Bukhari. Ini lebih gampang setelah kita baca yang dia Sahih Muslim. Memang aturannya gitu. Saya talaki dari guru kita meskipun saya ulang lagi ya, meskipun muqaddam Sahih Bukhari, tapi di praktiknya itu disuruh belajar Sahih Muslim dulu. Ini saya beri contoh. Imam Bukhari ini masih halaman 10 juz awal, terus nomor hadis masih nomor 9, jadi nomor hadis masih nomor 9. Yang dikatakan iman itu apa coba? Cara kamu percaya kan? Iman itu urusan fi'lul qalbi, tasdik, kita membenarkan semua yang sudah Rasulullah itu benar. Nah, itu namanya iman. Kemudian kita punya perilaku keseharian kayak bohong, kayak melakukan keharaman yang lain. Nah ini, ternyata iman itu yang dimaksud itu tidak harus urusan iman dengan arti iman billah. Kadang perilaku sosial juga dianggap iman. Misalnya gini, babu umuril iman wa qaulillah laisal birra antuwal wujuhakum sak terusé walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Nah, terus beberapanya masalah sosial Pak Arso, misalnya wa atal mala ala hubbi dzil qurba wal yatama wal masakin wa sabil wa aqama shalat wa zakat.
Ternyata sebagian iman itu bukan urusan tasdik bil qalbi tapi perilaku baik apa? Nah, karena perilaku baik ini dianggap iman, kosok balennya atau mukobalahnya atau lawan katanya berarti yang perilaku buruk dianggap kafir. Tapi tentu saja ini perbandingan perilaku baik ada bawaan iman, perilaku jelek bawaan kafir. Tapi tetap nggak sampai urusan status yang keluar dari iman atau dari Islam. Nah, ini kepastian ini nanti yang. Dan itu di Imam Bukhari diulang-ulang beberapa kali. Ya, saya baca di sarahnya. Ini memang harus dijelaskan secara detail sampai sampean bosen. Bosen dari orang goblok maksudnya. Ya, di Fathul Bari itu ada judul pertama ini judul di Sahih Bukhari. Babu kufronil asyir wa kufrin duna kufrin. Ada kafir tapi tidak kafir sejati ya. Jadi wa kufrin duna kufrin. Ini masih judulnya Imam Bukhari loh, bukan judul sarah, judulnya Imam Bukhari. Nah, kata sarahnya muradul musannaf ayyubayina anna ta'ati kama tusamma imanan kadzalika al ma'asi tusamma kufran. Lakin khaisu yutlaqu al kufru la yuradu al kufru al mukhriju minal millah. Karena kebaikan-kebaikan tadi sudah dikatakan itu iman, misalnya al-haya minal iman, sikap punya malu itu. Kayak kamu ini kan malu, tahu-tahu depan umum ini minta uang Pak Fatul Wakid kamu. Oh jalur depan umum mesti dikai. Kan malu kan? Makanya kamu tidak minta. Itu juga bagian dari. Akhirnya apa? Kalau kamu sekarang minta uang Pak Arso sekarang 100.000 kafir. Karena tadi tidak minta itu malu itu bagian dari iman. Berarti minta yang ngawur. Tapi tetap saja kalaupun begitu bukan kafir yang keluar dari. Nah, ini perlu dipersaksikan ya. Jadi tahu sih jarang kena moroco bingkak keliru. Muradul musannaf ayyubayina an-ta'ati ya pakai jama' muannats salim an-ta'ati kama tusamma imanan kadzalika al-ma'asi tusamma kufran. Lakin khaisu yutlaqu alihal kufru la yuradu al kufru al mukhriju minal millah. Clear ya? Jadi salah-salah yang di luar urusan iman tetap saja dibilang kafir tapi taruhannya bukan keluar dari millah, dari Islam. Coba tuh. Panitia Islam jok mandu ya. Amit Barza, ini kan perilaku sosial semua baik itu ambil benar Islam. Jadi ternyata perilaku sosial pun sama Nabi dianggap iman sama Islam. Resikonya kosok balik itu dianggap kafir, tapi tidak sampai urusan keluar dari Islam, dari iman. Sudah. Ya jadi di Bukhari yang mulai nomor hadis 9, dengerin ya, mulai nomor hadis berapa? 9 sampai wah kok banyak betul ini. Sampai berapa? Sampai lupa ini. Tadi mulai berapa? 9. Ini tak buka sudah banyak, sudah 37, sudah 40, masih urusan sampai 58. Nah, ini sampai cari. Semuanya tuh ada perilaku sosial yang kalau benar dianggap iman, kalau salah dianggap kafir. Tapi yang perilaku sosial ini tetap taruhannya bukan kafir yang keluar dari agama. Saya beri contoh ya beberapa. Ya, saya beri contoh ya. Misalnya Nabi ngendikan gini Barsoyo, uritun nar, saya diperlihatkan neraka. Fa'idan aksaru ahliya an-nisa. Yakfurna, saya melihat neraka ternyata penduduk terbanyak itu perempuan. Yakfurna. Kila ayakfurna billah. Sahabat tanya, mereka mengkafiri Allah para perempuan itu. Qala yakfurnal asir, hanya nggak percaya sama suaminya. Dan memang nggak perlu dipercaya kadang-kadang. Tapi tetap saja bukan urusan yakfurna billah. Ya. Nah ini terus ada lagi, Nabi itu kalau ngendikan profesional. Babul ma'asi min amril jahiliyah wala yukafaru sahibuha, tidak dianggap kafir pelaku maksiat. Irtika biha. Yaitu begini ceritanya. Abu Dzar itu manusia, pernah cekcok sama temannya. Setelah cekcok kata Abu Dzar, dasar anak emang rajilah ya mulai dulu ya ada sahabat juga manusia yang enggak ideal. Yang ideal itu Rasulullah, yang maksum hanya Nabi, sahabat juga manusia.
Tapi nggak persis kamu ndak, tetap lebih baik kalau bandingannya kamu lebih baik. Walhasil ini kata Abu Dzar. Ini sabab turojulan. Saya itu pernah misoi seseorang sabun pakai sinba itu. Sabun mana apa? Misui. Fa'ayyar tuhu bi ummi. Ketika saya marah, yang saya maki-maki bukan dianya tok, mbok-mboknya tak maki-maki, sa ibu-ibunya tak maki-maki. Faqala li an-nabiyyu ya Abu Dzar, a'ayyar tahu bi ummi. Kamu tukaran sama orang kemudian ibunya kamu bawa-bawa. Hasil menghina ibunya orang itu adalah salah atau dosa. Tapi Nabi cara ngendikan bagus. Innaka umruun fika jahiliyah. Kamu itu muslim, tapi otak jahiliyah kamu masih jalan. Jadi intinya muslim ya muslim, jahiliyah ya. Jadi intinya itu ojo kok terus mepe ada unsur jahiliyahnya menjadi kafir itu. Dong ya. Redaksinya Nabi innaka umruun fika jahiliyatun. Ya kamu dosen Islam tapi perilakunya kayak gimana? Yes. Dong ya. Kamu tuh ya suami tapi perilakunya tuh kok gitu. Enggak kayak hubungan suami istri gitu. Nelpon orang lain senyum sama istri marah-marah. Ini apa ini? Ya enggak apa-apa. Ternyata istri kamu juga gitu lihat kamu marah-marah. Ya, redaksinya innaka umruun fika jahiliyah. Nah, terus ada lagi wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma. Kata Imam Bukhari, fasammahum al-mu'minin. Ada kata-kata apa? Fasammahum al-mu'minin. Ketika dua orang mukmin perang, kan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bainahum. Orang mukmin itu bersaudara. Maka yang baik-baik saja. Ternyata dua saudara ini pernah konflik. Wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu. Kalau dua orang mukmin, dua kelompok mukmin itu perang. Terus kata Imam Bukhari fasammahum al-mu'minin, ternyata statusnya masih mukmin. Artinya kejadian konflik-konflik sosial sesama mukmin tetap saja tidak berakibat menjadi kafir. Nah, ini redaksinya istilahnya fasammahum al-mu'minin. Berarti kan ya tetap mukmin itu. Ini di kitab Bukhari Namratul Hadis, nomor hadisnya itu 31. Berapa itu? Ya, ini judulnya 23, nomor hadisnya 31. Jadi ada nomor hadis, ada nomor judul, nomor hadisnya 31, nomor judulnya 23. Dan nomor hadis saja yang gampang. Nah, terus ada lagi perilaku sosial baik yang Nabi langsung menyebut iman. Berarti nanti yang tidak melakukan kebaikan itu namanya kafir, tapi tetap tidak kafir yang keluar dari Islam, dari milah. Misalnya begini, An-Abu Hurairah qala, ini judulnya nih, Pak Rektor, babun qiyamul lailatul qadri minal iman. Jadi qiyamul lail, ketika ada Lailatul Qadar kok kamu jungkung, kamu qiyamul lail itu termasuk iman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama wa yakum Lailatul Qadri imanan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dzambi. Artinya apa? Orang yang qiyamul lail pas Lailatul Qadar, Nabi nyebut imanan, itu namanya iman. Jadi kalau kamu cangkruk enggak ibadah, namanya apa? Ya, tapi tetap saja tidak kafir yang keluar minal milah. Ya, jadi kaidahnya jelas ya. Jadi tadi yang perlu dicatat itu yang di sarahnya Bukhari itu ya. Karena Nabi sudah menamakan taat itu iman, maka jangan kaget kalau Nabi menamakan maksiat itu kafir. Tapi tetap saja yang jenis ini tidak kafir yang keluar dari Islam, dari milah. Itu aja pegang betul itu. Ya, itu di Fathul Bari pokoknya nyarai judul 21 ya, nyarai judul 21 Namratul Hadis 28. Terus bukti lagi kalau masalah iman dan Islam tidak sekedar keyakinan hati, bahasa itu ada dawuh Nabi ditanya, "Anna rajulan sa'ala Rasulullah ayul islami khairun." Islam terbaik itu apa? Nabi jawab itu masalah sosial. Tut'imu ta'am baca kenawis salam aman arta aman lam ta'rif. Islam itu napa Nabi? Sangkrene wong iman. Ketemu salah. Lah misalnya di mafhum khulafa itu kosok wali aneh. Berarti yang medit orang Islam kafir, ketemu wong gendam-gendam rasalam. Jadi maksudnya gini loh, kata Imam Bukhari, oh ya yang kafir seru itu yang urusan menafikan Allah ya, mensyirikkan. Jadi kalau perilaku sosial ya sudah kafir-kafir yang mengingkari nikmat atau perilaku itu mirip, tidak sampai hubungannya keluar dari apa? Islam. Nah sekarang mukadimah nanti sebab ini ngaji fikih sudah sebentar aja.
komen-komen biar gak nganggur. Terima kasih Gus Pak. Ini poin yang sangat penting karena ini juga menjadi semacam antitesis. Karena saat ini kita sedang menyaksikan banyak saudara-saudara kita mengafirkan orang lain. Sehingga kita seperti itu apa? Ya, akhirnya cerah, konflik, umat yang sudah tidak perlu. Dengan seperti ini, ada memang yang tidak sepenuhnya imannya, tetapi bukan berarti itu kafir dalam artian keluar dari milah atau agama. Yang demikian, tanpa kita punya alasan yang kuat, bahwa kita bisa merangkul semuanya, tidak kemudian mengkafirkan sesama muslim, sesama mukmin. Dan kalau itu tidak tergani soalnya, umat Islam menjadi lebih bersatu, energinya tidak besar kemana-mana. Dan saya yakin menjadi kekuatan yang luar biasa ke depan untuk hanya untuk umat Islam, tapi untuk bangsa Indonesia, untuk umat Islam, karena kebaikan umat Islam tidak hanya internal untuk umat Islam, tapi untuk seluruh manusia. Sehingga kalau di UIE ada visi menjadi rahmat bagi semesta alam. Ini cukup cocok. Jadi bukan kita mengkafirkan salah, kita merangkul semuanya. Dan itu kan sebetulnya pesan dari salah satu dari para pendiri Universitas Islam Indonesia yang sejak awal beragam pemikiran Islam. Dan semangat itu harus kita rawat sampai ini. Jadi ini hari ini dan hari depan. Hari ini dan hari depan. Nah, gitu. Ini dan hari depan. Karena ini tadi perumahan besar beragam pemikiran Islam. Jadi mulai apapun pemikirannya ada di UI, selama kita saling menghormati, sampaikan ruang untuk bergerak, insya Allah akan keluar. Dan bahkan UI juga besar bangsa, kan keberadaannya tidak hanya juga bermanfaat untuk umat Islam saja, tapi untuk bangsa Indonesia. Kira-kira begitu Bos. Ya, terima kasih. Nah sekarang yang pakai kertas ini sebentar lagi kan maghrib. Saya cerita bahwa selama ini kadang-kadang orang berpikir ada Quran, ada hadis, ada fikih. Dulu saya pernah ditanya juga sama orang, kenapa sih Gus Ui hanya bikin tafakuh Quran dan hadis? Padahal kan ada produk ijma dan qiyas, ijma dan qiyas. Nah sebetulnya saya bilang, andai kan kita ini masih orisinil dan munsif itu sadar sebaik-baiknya, punya kesadaran yang baik. Sebenarnya tidak pernah ada masalah hanya pegang Quran dan hadis, tapi hadis yang kemudian dibaca pakai analisisnya ulama kayak tadi, baca Bukhari kemudian pakai sarahnya Fathul Bari, baca Sahih Muslim kemudian pakai sarah Syarhul Nawawi. Jangan baca Bukhari pakai terjemahnya faqad kafar, maka sungguh dia telah kafir. Wah, masa rektor UI kafir, masa saya termasuk dewan pembina UI dan wakaf masa apa? Lucu kan Pak Arsono, masa gini khusus gini kafir kan kasihan kan? Tapi dengan dibaca urut gini kan ternyata apa? Karena Nabi kadung menamakan kebaikan itu Islam. Islam yang baik gimana ya Rasulullah, ngasih makan orang yang kurang. Islam yang baik itu gimana? Atal malal fudilil kurba gini-gini. Ternyata kadang-kadang iman dan Islam itu disebutkan hanya urusan perilaku apa? Kebaikan. Nah karena yang baik kadung dikatakan iman, otomatis yang buruk dikatakan kafir. Tapi tidak se ekstrim kafir yang keluar dari Islam atau dari agama. Clear ya? Nah ini saya baca bukti bahwa fikih itu ya produknya hadis. Tapi tadi fikihnya ulama ya, bukan fikihnya pemikir-pemikir yang jelas ini. Ya ini lihat ya. Ini orisinil di bab haji, babul haji wan nuzur anil mayyit wan rajul yahuju anil makkah. Kalau di Jawa disebut haji aman apa badal? Lalu di Jogja orang sepuh nggak bisa haji badal ya. Jadi sebetulnya haji badal itu tidak harus mati. Haji badal itu dua. Satu memang sudah meninggal. Dua karena sudah nggak mampu. Ya bahasa Arabnya itu makdub. Kalau dalam kitab-kitab itu makdub. Saya baca ini yang dari Bukhari ini. Haddatsana Musa bin Ismail, haddatsana Abu Awan, Nabi Bisar bin Sa'id bin Jubair bin Abbas. Disimak loh ya. Di sini nggak ada rektor, nggak ada banso, ini nama-nama sahabat ini. Kalau kamu cara
Kus kok gak ada buku UI ngawur. Ini kita Bukhari bukan kitab panduan kemahasiswaan bukan. Kalau panduan kemahasiswaan gambar rekor kok muncul terus ini. Anam ro'atan jurena jahat ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ada perempuan matur. Artinya gini Barsa, sebetulnya moderasi Islam dulu itu Nabi itu meskipun sangat menjauhi fitnatin nisa, ya normal ada perempuan juga berani matur Nabi langsung karena ya itu ya umatnya apa? Itu juga umatnya jahat ilan Nabi. Faqalat inna ummi nadharat anta hujjah falam tahujjah hatta matat afa ahujju anha. Ibu saya itu sedih coro Jogja unen orang Jogja janji itu unan ya. Ibu saya itu sudah punya unan punya keinginan sangat untuk haji tapi belum haji beliau sudah meninggal. Apa aku juannya apa saya perlu saya hajikan ya badal kalau atau amanah kalau daerah sini. Qala na'am huji anha kamu silahkan menghajikan ibu kamu. Aro'aiti law kana ala ummiki denun akunti qadiyatahu. Anggap saja ibu kamu kayak punya utang. Kamu sahur kan cukup. Nah sekarang dia sudah punya undang-undang haji ya kamu saja yang sahur. Sejak itu ditemukan haji apa? Gagal. Ini yang masih di Bukhari ya. Haddatsana Abu Asim an Ibnu Juret an Ibnu Syihab an Sulaiman bin Yasar an Ibnu Abbas an Fadl bin Abbas qol innam ra'atan. Ha'un. Ha itu tahwilus sanad. Haddatsana Musa bin Ismail haddatsana Abdul Aziz bin Abi Salamah haddatsana Syihab an Sulaiman bin Yasar bin Abbas qol ja'at teko sapa imra'atun wong wedok min Khusam saking daerah Khusam. Ama hajjatil wada. Qalat ya Rasulullah inna faridatahu ala ibadi fil haji adrokat abi syekhon kabiron. Ya ini yang dengerin ya. Yang matur Nabi itu perempuan. Ya. Yang diceritakan tidak mampu haji itu bapaknya. Bapaknya berarti apa? Lelaki. Bapak saya ini sudah tua, tidak mati loh. Ini kalau lagi tidak mati. Tadi kan kasusnya mati. Sekarang kasusnya tidak mati, cuma lumpuh sudah. Bapak saya itu sudah syekhon kabiron, sudah sepuh sekali. Maksudnya sepuh di pensiun maksudnya ini itu ya. Kalau yang punya pensiun awet, orang setruk. Tidak sepuh gak punya apa? Pensiun. Ya gitu tidak punya perusahaan. Adrokat abi syekhon kabiron la yastati wa yastawi ala rakhilah. Kalau naik kendaraan sudah tidak mampu. Fal yaddi anhu an ahujja anhu apa cukup saya menghajikan? Qala na'am. Nah, tadi saya ulang lagi yang matur perempuan, yang lumpuh lelaki yaitu bapaknya. Makanya Imam Bukhari bikin judul babu hajjil mar'ati an-rajul. Sebab itu enggak perlu perempuan sama perempuan, lelaki sama lelaki. Paham yang saya maksud? Jadi yang lumpuh lelaki ya boleh badalnya itu perempuan, yang lumpuh perempuan badalnya boleh lelaki. Ya itu yang orisinil di kitab hadis sahih Bukhari. Sekarang di fikih kitab muhadzab nih. Fikih yang terkenal di kitab Syafi'i itu namanya kitab apa? Muhadzab. Loh ini masih ingat kalau kitab muhadzab itu yang akhirnya melahirkan takrib, fatul itu semuanya nginduk kitab apa? Jadi kalian semua sudah kondang ngaji apa? Muhadzab. Jadi nanti kalau ketemu kiai ngaji takrib, oh saya sudah muhadzab gitu. Bisa jumawa nanti. Kalau ada kiai kok masih ngorek takrib, saya sudah apa? Muhadzab. Semua kitab kayak takrib itu semuanya keluaran enggak nyinduk ke kitab. Bahkan Imam Nawawi sekali itu bisa alim gitu tuh barokahnya kitab muhadzab. Makanya beliau nyari muhadzab namanya kitab Al-Majmu'in. Majmu' itu sarahnya apa? Muhadzab. Kalau di UI mau ada yang baca Majmu', monggo loh baca masjid Jami Majmu'. Majmu' sarah muhadzab. Yang bingung saya itu macamnya bingung. Nah, faslun. Nah ini hebatnya Pak Arsa sebagai mukaddimah. Mustati itu maknanya kan orang yang mampu. Mampu itu bisa dirinya sendiri atau melibatkan orang lain. Ketika Anda stroke dan punya uang, itu menurut Islam tetap mampu. Karena apa? Anda tidak mampu secara fisik, tapi harta kamu mampu. Maka tetap kategorinya mustati. Dia orang yang hanya terus kata fikih Syafi'i mampu itu ada dua, dia mampu dirinya sendiri melakukan atau hartanya yang mampu. Jadi misalnya orang stroke, dia kan tidak mampu haji secara fisik, tapi uangnya mampu. Itu juga termasuk mampu. Artinya apa? Wajib melakukan badal. Paham ya? Nah makanya ini wal mustati'u biwirihi isnani. Ahaduma man lam yakdiru ala haji binafsi li zamanatin au kibarin. Walahu malun yadfa'u ila man yakhujju an fayajibu ali fardul haji.
Ya annahu yaqdiru ala adail haji bimirihi kama yaqdiru ala adai binafsi fa'al zamhu fardhu haji. Jadi dia secara fisik tidak mampu tapi keuangannya mampu, maka wajib nyewa orang supaya menghajikan dia. Nah, kedua wasani man lam yaqdiru ala haji binafsi wali salahu malun. Yang kedua agak masalah. Dia ya tidak punya uang, kemampuannya ya ndak. Tapi punya anak yang taat yang menawani dia dibadali. Jadi dia uangnya enggak cukup, fisiknya juga enggak cukup. Tapi wali salahu malun walakin lahu waladun yuti'uhu idza amarahu bil haji fayundhuru fihi. Fa in kana al walad muqtati'an bizat wa nakhila wajib al ab al hajju wa yalzamu ayyamur al walad bi adaihi an li annahu qadirun ala adai haji bi waladi. Jadi misalnya bapaknya Pak Fatul Waqid belum kaji, punya anak rektor. Oh, rektor kan sudah anggap wong sugih. Itu wajib ngongkon. Kajen aku. Ini kasusnya. Jadi dia enggak mampu secara fisik, keuangannya juga enggak mampu. Tapi punya anak yang secara fisik dan keuangan mampu. Maka orang tua ini wajib menyuruh anaknya menghajikan dia. Clear ya? Dan itu alhamdulillah Barso di Jawa itu luar biasa. Antusias masyarakat. Saya sudah lupa diceritani Mbah Mun, setiap musim haji itu minimal yang titip itu 30-40. Bapak juga sama, semua kiai-kiai ya. Semua kan bapak titipan kaji amanah, kalau di sini asmanya kaji amanah. KBH juga sama ya, banyak ya, di mana-mana banyak dititipi apa haji apa? Dan rata-rata yang nitip itu bukan yang haji. Banyak lumbung, nyun sewu miskin orang kampung yang nitip anaknya yang sudah sukses di kota atau jadi rata-rata ya peserta ya. Anak itu harus bayarin. Itu alhamdulillahnya gini, fikih ini sudah jadi perilaku sosial. Saya itu sudah jadi takbiran roh, tapi sudah perilaku sosial. Iya, saya tuh masih ingat kalau ada orang meninggal kaya Pak Arsoyo, meninggal kaya, mesti bapak saya Mbah Mun ini mesti cerita. Iku cung yo ojo lali jatai bapakmu haji. Mesti kalimatnya ojo lali jatai bapakmu haji. Itu kalau yang punya warisan diambil dari warisan, kalau enggak punya anaknya patungan Pak Arsoyo. Makanya kaji amanah itu di Indonesia larisnya minum karena kesadarannya sudah masih bisa maksudnya kan kadang periode saja masih dikaji putune sekarang karena putune soleh ya lagi pas kedunian rasoleh pas sudah soleh lu terus seling babai soleh udah terlambat tapi alhamdulillah tetap masih ingat ya karena kalau soleh awal terus rapati mergawe ras itu juga jadi baru kayak soleh terlambat ini kan tahu kedunian apa dan terus nah dari fikih ini kelihatan apa sih bedanya fikih dengan hadis tadi Bukhari-nya begitu ya terus jadi produk fikih. Jadi fikih itu sebetulnya kalau tidak dari pemikiran seseorang itu mau cara Jawa mau copy paste sama hadisnya itu apa sih maksud itu. Jadi tekanan saya supaya kamu itu juga ngerti fikih karena sebenarnya fikih itu ya produk pemahaman hadis. Ini saya baca fikih asli karangannya Imam Syafi'i. Ini Pak Sadali pasti nggak punya karena ini asli karangan Imam Syafi'i. Hanya ziarah Imam Syafi'i di makamnya. Kalau belajar kitabnya kayak agak males. Kalau saya itu kebalikan. Ini asli karangan Imam Syafi'i. Kitab ya dengerin. Jangan denger toh dibaca coba. Jangan apa? Kamu gak boleh baca Sadali banget. Kalau saya kan seniornya jadi sah, nama? Sah. Imam Syafi'i itu cerita di bab haji. Beliau ceritanya pakai lughat. Ini namanya kitab Saya ulang lagi kitab apa? Terus dikarang oleh Imam Syafi'i. Rawinya namanya Al-Muzani. Siapa namanya? Imam Syafi'i itu punya murid yang terkenal itu Imam Buwaiti, Imam Muzani, Imam Robi. Siapa? Buwaiti, Muzani, Robi. Kata Imam Syafi'i gini Barso, ini masih tentang bab haji. Wal istita'atu wajhani ahaduma yakuna mustati'an bi badani wajidan min malih ma yablughu al-hajja bi zatin wa rakhilatin. Istita'ah pertama adalah orang berkemampuan hartanya cukup, sarana prasarana apa? Cukup. Li'annahu qila ya Rasulullah seterusnya. Terus kedua wa ayyakuna ma'duban fi badani, dia sakit la yaqdiru ayas buta ala markabin bi khalin. Tapi wa huwa qadirun ala man yuti'uhu idza amaru ayakhuja'an bi taati. Seterusnya atau dia mampu fisiknya itu enggak mampu tapi keuangannya mampu. Atau keuangannya enggak mampu tapi otoritasnya
mampu. Misalnya saya ya. Tapi saya sudah haji. Misalnya, saya ini kata orang banyak kan kiai. Biasanya kiai itu kan punya mukhibin yang fanatik. Jadi kan saya nggak mau haji, masa nyuruh Pak Fatul Wahid nggak mau kan mesti gitu. Mursyid Toriko misalnya sakit, stroke. Dari orang kaya mau menghajikan kan banyak pasti sami'na wa ata'na itu. Jadi itu juga menjadikan berstatus wajib. Ya karena ada orang yang pasti nurut. Lah hebatnya Imam Syafi'i, makanya beliau dikatakan ahli lugat. Banyak Imam Syafi'i ngedikan gini. Ya tadi kan kata kuncinya apa? Haji wajib bagi mustati. Orang yang mampu haji itu wajib bagi mustati. Ini unik banget kata Imam Syafi'i unik. Wa ma'rufun min lisanil arabi ayyakula rajulu ana mustati'un li an abniyadari au akhi tasawbi. Yakni bil ijarah au biman yuti'uni. Misalnya gini, ada orang lumpuh. Ada orang lumpuh tapi kaya raya. Ya saya ulang lagi, ada orang lumpuh tapi terus ditanya sama orang, kamu bisa bikin rumah tingkat 3? Mesti jawabnya bisa. Padahal dia sendiri sudah tidak bisa nyekel cetok, nyekel pacul, nyekel cangkul. Tapi keuangannya cukup. Itu secara bahasa juga bilang, Anda mustati. Saya jadi ada orang itu ditanya, kamu mampu bikin rumah tingkat 3? Dia mesti jawab mampu. Kalau keuangannya, artinya apa? Maka terus ini Pak, ma'rufun min lisanil arab. Jadi secara kebiasaan ketika orang bilang ana mustatiun li an abniyadari, sebenarnya orangnya tidak harus mampu secara fisik, tapi keuangannya cukup. Nah, cukupnya bisa nyewa, yakni pilih jarah, nyewa orang lain, atau nyuruh orang yang loyal. Biman yutiuni itu kayak bahasa, ya cara bahasa sekarang itu yang loyal. Misalnya saya nyun sewu kalau di Jawa itu yang loyal banget biasanya setoreko di Jawa. Setoreko nanti duit, tapi nanti mau kan gawe gedung jamaah. Yang donatur kan orang-orang yang punya pengaruh besar kan kadang nggak punya uang, tapi harus donatur satu bikinkan gedung itu kan bisa ya. Ya, apalagi di motikon ganti apa haji, apalagi di sana mukimin sewa haji itu mulai harga berapa saja ada. Biasanya berapa fatah sewa haji itu sekarang? 8 juta. Itu sudah meyakinkan. Keluar saya enggak yang meyakinkan belum Ustaz? Berapa? 8 jutaan ya. Betul. Ya jadi ini apa? Termasuk amal UI lah supaya kita tidak mudah takfiri tadi. Ya ternyata kata-kata kafaro yang di hadis Nabi itu kadang perbandingannya kayak la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum. Jadi tidak usah ekstrim banget. Nah, yang terakhir saya beri analogi ini pasti benar, bukan mungkin benar tapi pasti benar. Analoginya gini, ya tadi misalnya ada orang yang di Indonesia itu korupsi atau koruptor atau dia jambret atau kan dia tetap orang Indonesia, kita penjara di Indonesia, kita kasih fasilitas makan juga dari Indonesia, karena dia masih mengaku warga. Apapun dia melanggar etika, melanggar aturannya kita anggap pidana saja, tapi tetap orang Indonesia. Nah, kalau dia sudah benci Indonesia, ingin keluar dari warga Indonesia, mengganti KTP-nya, mengganti kewarganegaraan, itu baru bilang kita kafir. Gitu. Maksudnya mengkafiri Indonesia itu. Sama ketika Anda menentang Allah, menentang eksistensi Allah, itu kafir beneran. Apa kafir? Beneran. Tapi kalau kita hanya salah sebagai manusia, ya biasa aja tuh bana dalam sana, tapi itu jauh terus apa ya kira-kira gitu. Jadi konteksnya apa lah gitu. Jadi ya kalau di ya mungkin gitu ya perilaku lah. Misalnya kamu punya anak agak-agak nakal sedikit, misalnya minta motor gak dituruti, sadel Tegal beli motor, mungkin kan masih mendingan. Tapi kalau bilang saya rugi punya bapak kamu, kan marah kalau itu kan. Ya Allah di bapak ini, ya harusnya kan beda, sama-sama salah tapi kan, jangan salah yang sampai gitu maksudnya itu. Artinya yang salah kok sampai menolak eksistensi yang punya alam raya ini kan parah apa? Makanya tadi kata Imam Bukhari itu babul ma'asi min amril jahiliyah wala yukafaru sahibu, bahwa maksiat itu perilaku jahiliyah tapi tetap saja pelakunya jangan menganggap kafir. Itu Imam Bukhari yang bilang judul itu Imam.
Ya jadi tadi saya sudah rembukan sama Pak Rektor, Pak Arsoyo, sama Pak Rohidin ini, Mas Nanang, ini sumbangan UI supaya kita ini tadi merangkul karena kita menghindari takfiri, mengkafir. Bukan karena apa-apa, memang teks hadisnya ternyata penjelasannya ulama, makanya tak tunjukkan nomor hadis ini dari Bukhari. Ini bukan fatwa Gus Wahab, bukan fatwa Rektor, bukan apa lagi fatwanya Fajar sama Besar ini. Apalagi ini ada itu nggak sanggup.